Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa SEMAK dalam mata kuliah Komputer Akuntansi. Kali ini kita akan membahas pertemuan 14, yaitu modul buku besar. Oke, apa saja yang ada di modul buku besar kita bisa lihat. Nah, modul buku besar berisi yang pertama daftar rekening perkiraan, transaksi jurnal umum, dan yang ketiga buku besar. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi Zahirnya saja. Modul buku besar ini ada di samping modul data-data ya. Kita klik modul buku besar. Nah, jadi di dalam modul buku besar itu ada daftar rekening perkiraan. Perkiraan ini maksudnya itu daftar akun. Istilahnya lagi COA, Chart of Account. Nah, sama daftar rekening perkiraan. Kita bisa tambah data, daftar akun, atau kita bisa lihat daftar data. Karena Zahir workshop, jadi hanya dibatasi 100 akun saja. Kalau kita mau menambahkan akun baru, karena sudah full gitu 100 akun, kita bisa edit akun yang tidak digunakan. Tapi jangan lupa klasifikasi akunnya harus disesuaikan dengan akun yang akan kita buat. Oke, selanjutnya adalah modul buku besar. Modul buku besar, kita langsung masuk saja. Nah, kita lihat daftar data modul buku besar. Biasanya digunakan untuk melihat mutasi keluar dan masuk, mutasi debit dan kredit. Cara menggunakan modul buku besar tadi, saya ulangi. Masuk ke modul buku besar, pilih buku besar, daftar data. Misalnya kita mau lihat berapa sih saldo bank yang ada di perusahaan per 31 Januari 2021. Caranya gimana? Nah, kita bisa klik filter yang ada di pojok kanan atas. Kita klik filter. Nah, kita filter berdasarkan tanggal dan akun. Tanggalnya per kapan nih yang mau kita lihat? Misalnya per 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. Kemudian akun yang mau kita lihat apa? Misalnya kita mau lihat akun bank. Akun bank kita pilih. Nah, tanda panah yang ada di tengah ini yang saya tunjuk menggunakan kursor ini bisa digunakan untuk menyamakan akun yang ada di kiri sama dengan akun yang ada di kanan. Kita klik ya. Ini sama. Coba nih kita pilih yang sebelah kirinya adalah akun kas kecil misalnya. Ini untuk menyamakan dengan akun yang ada di sebelah kanan, kita bisa klik tanda panah yang ada di tengah. Nah, otomatis jadi sama. Misalnya tadi kita mau lihat akun bank. Kita setting akunnya ke akun bank, kemudian kita klik OK. Oh ya, untuk departemen dan proyek tidak perlu diisi bila tidak ada datanya. Kita klik OK. Nah, ini adalah isi dari buku besar bank yang dimiliki perusahaan. Cara bacanya yaitu ada saldo awal di sini, berarti saldo awal per 1 Januari 2021. Saldo awalnya adalah 150 juta. Kemudian ada jumlah debit, berarti jumlah masuk ya. Jumlah masuknya adalah 9 juta 1000. Kemudian ada saldo kredit totalnya 98 juta 771.875. Jadi, saldo akhir banknya adalah 60.229.125. Saldo akhir yang ada di buku besar nanti akan terposting ke laporan keuangan bagian neraca aktiva. Gitu ya. Jadi,
antara saldo akhir buku besar per akun dengan saldo neraca nilainya harus sama. Dengan catatan kita sudah melakukan tutup buku akhir bulan. Oke, kalau belum tutup buku akhir bulan, saldo akhirnya cenderung beda karena dalam perjalanan kita input kan kita ada melakukan edit transaksi misalnya atau hapus transaksi. Nah, itu akan mempengaruhi penambahan atau pengurangan saldo akunnya. Jadi sistem ngerimanya maksudnya biar setupnya itu ditutup buku. Jadi nilainya sudah settle sekian gitu. Nah, setelah tutup buku baru kita bisa tarik laporan keuangan. Jadi saldo-saldo yang ada di buku besar nilainya harus sama dengan yang ada di neraca, gitu ya. Oke, selanjutnya misalnya kita mau lihat akun apa nih? Akun piutang usaha. Oke, kita pilih akun piutang usaha, kita klik OK. Nah, pakai tanda panah yang di tengah untuk menyamakan akun sebelah kiri dengan akun sebelah kanan. Kita klik OK. Nah, ini adalah buku besar piutang usaha. Saldo awal piutang usaha awalnya yaitu 24 juta. Ini saldo awal per 1 Januari 2021. Kemudian dalam periode berjalan ada jumlah penambahan piutang usaha sebesar 29.832.000. Lalu ada pembayaran piutang usaha posisinya di kredit sebesar 11.750.000. Jadi saldo akhir piutang usahanya sebesar 42.082.000. Nah, saldo akhir piutang usaha ini pun nilainya harus sama dengan saldo piutang usaha yang ada di neraca. Gitu ya. Nah, kadang ada teman-teman yang tanya, Bu, gimana sih cara kita cek transaksi kita sudah benar atau belum? Nah, biasanya kalau saya ceknya di buku besar, per akun saya cek ini satu-satu. Berapa sih total debitnya, berapa total kreditnya, saldo awalnya berapa, kemudian saldo akhirnya menjadi berapa. Betul tidak sih mutasi in-out buku besarnya? Kalau sudah saya yakin benar, harusnya di neraca pun benar. Gitu ya. Jadi untuk cek transaksinya benar atau tidak, kita bisa cek di buku besar per akun. Nah, transaksi jurnal umum biasanya digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak masuk ke dalam jurnal khusus. Seperti yang pertama, alokasi biaya dibayar di muka per bulan. Yang kedua, penyusutan aktiva tetap yang diinput secara manual. Yang ketiga, jurnal penyesuaian atau adjustment. Oke, kita beralih ke aplikasi Zahir, masuk ke modul buku besar, transaksi jurnal umum. Nah, jadi transaksi yang bisa diinputkan di sini adalah transaksi yang tidak masuk ke dalam jurnal khusus. Ya, tadi yang disebutkan yaitu alokasi biaya dibayar di muka per bulan. Kemudian penyusutan aktiva tetap yang diinput secara manual. Jadi maksudnya seperti ini. Pada saat tutup buku, ada option penyusutan dilakukan secara otomatis dengan Zahir. Apabila itu tidak di checklist, artinya kita memilih penyusutannya manual. Nah, jurnal penyusutannya kita bisa input di jurnal umum, gitu ya. Kita bisa klik tambah baru untuk input jurnal penyusutan manual. Kita set tanggalnya, misalnya ini hanya contoh saja, misalnya tanggal 31 Januari 2021. Jurnal umum untuk penyusutan aktiva tetap itu adalah misalnya beban penyusutan yang disusutkan, misalnya kendaraan, beban penyusutan kendaraan. Nah, lawannya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Oke,
Misalnya beban penyusutannya 100, kemudian akumulasinya 100. Nah, seperti ini jurnal umum untuk mencatat jurnal aktiva tetap yang diinput secara manual. Oke ya, nilainya disesuaikan dengan yang kita hitung secara manual. Cara menghitung penyusutan aktiva tetap secara manual yaitu dengan cara harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa, kemudian dibagi dengan usia ekonomis gitu ya. Karena di Zahir ini periodenya per bulan, jadi misalnya 10 tahun jadi 120 bulan karena 1 tahunnya 12 bulan gitu ya. Jadi beban penyusutan aktiva tetapnya pun harus diinput per bulan gitu ya. Kemudian saya ada satu contoh transaksi yang harus kita input di modul jurnal umum. Yang transaksinya adalah alokasi biaya sewa per bulan. Pada tanggal 31 Januari 2021 dilakukan jurnal memorial pembebanan biaya sewa kantor sebesar 5 juta rupiah untuk bulan Januari 2021 yang telah dibayar pada 5 Januari 2021 untuk 12 bulan ke depan kepada PT Properti Jaya. Jadi tadi pada saat modul Kas dan Bank, pembahasan modul Kas Bank itu di pertemuan 12 kita ada mengeluarkan uang sejumlah 60 juta untuk pembayaran sewa dibayar di muka sewa kantor. Nah, 60 juta itu untuk periode 12 bulan. Jadi alokasi biaya per bulannya adalah 60 juta dibagi dengan 12. Dapatnya adalah per bulannya biaya sewa kantor sebesar 5 juta. Oke, transaksi tersebut kita inputkan ke aplikasi Zahir. Kita masuk ke modul buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, tambah data. Nomor referensinya kita bisa inputkan, atau mau mengikuti default Zahir saja juga boleh. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2021. Keterangannya kita bisa isi alokasi biaya sewa kantor untuk bulan Januari 2021. Oke, kodenya, kode akunnya berarti debitnya adalah biaya sewa. Oke, saya lupa istilah di Zahir itu bukan biaya tapi beban. Beban sewa. Nah, ada ya, beban sewa kantor kita pilih, kita isikan nilai debitnya 5 juta. Kemudian kreditnya berarti sewa dibayar di muka. Karena tadi di modul Kas dan Bank kita sudah input sewa dibayar di muka sebesar 60 juta itu untuk 12 bulan. Jadi untuk periode Januari 2021-nya saja itu nilainya 5 juta. Oke, jika sudah dipastikan inputannya benar dan lengkap, kita bisa klik rekam. Oke, kita klik batal. Nah, kemudian transaksi apa lagi yang masuk ke dalam modul jurnal umum tadi selain ada sewa dibayar di muka, bisa juga asuransi dibayar di muka. Misalnya kita ada membayar premi asuransi di awal untuk 12 bulan ke depan sama seperti yang tadi sewa. Jadi premi dibayar di muka 12 bulan itu kita alokasikan hanya untuk periode bulan berjalan saja berapa. Misalnya kita di awal membayar premi 12 juta untuk masa 12 bulan.
Jadi per bulannya adalah 1 juta. Nah, tiap bulan, tiap akhir bulan pastinya kita harus mencatat alokasi biaya asuransi tersebut di jurnal umum. Caranya sama seperti tadi. Saya contohkan. Masuk ke modul buku besar, tambah data. Jangan lupa di setting tanggalnya, misalnya tanggal 31 Januari 2021. Kemudian asuransi dibayar di muka. Beban asuransi belum ada, kita bisa tambahkan. Atau bisa kita edit akun yang tidak digunakan. Contoh akun yang tidak digunakan. Beban, nah kita pakai beban perlengkapan, kita short, kita edit. Beban asuransi masuknya ke, kita masuk kategori beban administrasi dan umum ya. Nah, nama akunnya jangan lupa diganti. Beban asuransi. Kas dan banknya tidak perlu di checklist, kita klik rekam. Nah beban asuransi kita pilih. Tadi berarti beban asuransinya adalah 1 juta. Untuk periode Januari saja ya. Kemudian kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Sebesar 1 juta. Gitu ya. Kemudian kita bisa klik rekam. Ini hanya contoh kedua. Kita tidak rekam karena di soal yang kita bahas tidak ada beban asuransi, hanya sewa dibayar di muka saja. Misalnya kita tidak jadi rekam, kita bisa klik batal di sini. Kita klik batal. Demikian pembahasan mengenai modul buku besar kita kali ini di pertemuan 14. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.